Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada, balik lagi di ulasan alur cerita Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini, episode 13 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya yang baru bergabung dengan channel Mila TV, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode sebelumnya terlihat di sini Bu Farah yang lagi duduk di kursi, dia kedatangan si Alia si Ledatel. Lalu di sana juga si Alia si Ledatel bicara sama Bu Farah. Dia ngomong, coba kata si Alia Silatel, si Lula suruh kesini lagi dari panti, kata si Alia Silatel ke Bu Farah. Karena bukan apa-apa, orang hamil muda itu sangat repot, kata si Alia Silatel ke Bu Farah. Lalu di sana juga Bu Farah dia setuju keputusan si Alia Silatel. Lalu di sana juga suruh si Alia Silatel menyuruh Lula suruh kesini. Tapi si Alia Silatel juga lalu pergi, tiba-tiba datanglah Nana sama Dewa. Lalu di sana juga Bu Farah juga memarahin Dewa sama Nana. Lalu di sana juga Dewa ngomong, ada apa Bu Mamang memarahin saya sama Nana? Kamu itu tidak tahu bahwa adik kamu lagi hamil muda. Saya repot, kata Bu Farah kepada Dewa. Si Roni juga, si Brokokok Roni juga suaminya nggak ada, kata Bu Farah kepada Nana dan Dewa. Lalu di sana juga Bu Farah juga ngomong sama Dewa sama Nana, makanya kamu itu cepat-cepat punya keturunan supaya bisa merasakan orang hamil itu bagaimana, kata Bu Farah kepada Nana. Lalu di sana juga Nana sangat sedih mendengar pembicaraan Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa juga sangat geram banget kepada Bu Farah, kenapa ibu ngomong kayak gitu, menyindir-nyindir terus kepada Nana, kata Dewa kepada Bu Farah. Saya tidak menyindir, itu memang kenyataan, kata Bu Farah ke Dewa. Lalu di sana Dewa juga ngomong sama Bu Farah, sama ibunya, kalau gitu benar-benar ibu itu menyindir istri saya yaitu Nana, kata Dewa kepada Bu Farah. Saya tidak akan tinggal diam, siapa yang menyakiti istri saya, jangankan orang lain, walaupun ibu sendiri juga saya akan dilawan dan saya akan membela istri saya, kata Dewa ke Bu Farah. Lalu di sana di sisi lain Nana juga ke kamar masuk dan di sana diikutin sama Dewa. Lalu di sana Dewa ngomong sama Nana, maafin mama tadi. Nah, kata Dewa ke Nana, jangan diambil hati dan jangan sedih, kata Dewa. Pokoknya saya akan selalu ada di samping kamu, kata Dewa kepada Nana. Lalu di sana juga pas lagi dia bersama-sama di kamar, tiba-tiba mendengar si Livia yang lagi midam, dia jerit-jerit di kamarnya. Lalu dia juga ke sana menghampiri si Livia yang tidak ada si Brokokok Roninya. Lalu di sana juga Livia juga minta bikinin es buah dan segala macam dan nasi goreng kepada Nana. Lalu di sana juga Nana juga dibikinin sama Nana nasi goreng itu. Lalu si Livia juga ngomong kepada Nana dan Nana juga mau disuruh sama Livia karena kasihan sambil Nana mengusap-usap perutnya si Livia. Lalu di sana terlihat di sini Dewa sangat geram kepada si Livia, memang lebay, kata Dewa. Tapi di sana juga Livia ngomong sama Dewa, nanti juga Mas Dewa harus siap-siap kalau Nana nanti hamil muda, pasti yang aneh-aneh mintanya, kata Livia. Lalu di sana Dewa juga bayang-bayangnya dia Nana hamil. Pas di sana Nana melihat lagi jalan, melihat orang duduk, yaitu kepalanya yang orang itu gundul di taman. Nana minta mengelus kepala yang duduk itu kepada Dewa. Lalu sana juga Dewa juga mengelus-ngelus kepala yang gundul itu. Tahu-taunya orang itu preman. Lalu dia juga marah dan mengangkat kursi dan mau ditimpungin sama Dewa. Lalu di sana juga Dewa pergi langsung menggendong Nana, dibawa pergi dari sana.
Lalu di sana juga pas digendong dia pergi, tiba-tiba dia itu cuman halusinasi dewa. Mudah-mudahan itu terjadi Kak Nana cepat-cepat punya momongan. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula datang lagi ke keluarga Dewa Buana karena disuruh oleh Bu Farah. Lalu Bu Farah juga ngomong sama Nana sama Dewa, saya yang menyuruh Lula ke sini karena kasihan sama Lula. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha ketemuan sama si Alia Silatel dan Pasha juga ngomong sama si Alia Silatel. Sekarang kamu bebas mau menengok Salsa di panti karena Lula sudah kembali lagi ke keluarga Dewa Buana ke rumah Bu Farah, kata Pasha kepada si Alia Silatel. Lalu Pasha juga ngomong di sana kepada si Alia Silatel, kamu itu cuma nengok aja, tidak boleh mengambil Salsa dari panti karena kalau diambil sama kamu dari panti, Salsa bisa terlantar lagi dititipkan ke sana ke sini sama kamu, kata Pasha kepada si Alia Silatel. Lalu si Alia Silatel juga di sana cuman menghulang aja, tidak menjawab omongan Pasha. Lalu di sisi lain di dalam di rumahnya Bu Farah, di sana Nana menerima telepon dari panti asuhan. Lalu di sana lari, tiba-tiba hampiran tabrakan sama Bu Farah. Lalu di sana juga Bu Farah untung yang dipegang itu kristal itu tidak jatuh. Di sana dia kaget dan di sana juga cekcok memarahin Nana. Bu Farah memarahin Nana. Lalu pas lagi memarahin Nana, tiba-tiba di sana Dewa datang. Lalu Dewa juga ada apa ini, kata Dewa. Lalu di sana Nana ngomong sama Dewa, Mas, saya pun dapat telepon dari panti. Fitri sekarang pingsan, kata Nana kepada Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga mengajak Nana ke panti. Tiba-tiba di sana pas mau berangkat, si Alia Silatel yang tadi melihatin dia menghampiri Dewa. Pak Dewa mau kemana sekarang? Pak Dewa harus meeting sama Pak Kasim, kata si Alia Silatel kepada Dewa. Lalu di sana juga Dewa juga menyuruh mamanya, pokoknya meeting diserahin sama mama, berkas-berkas udah ada di meja kerja, kata Dewa sambil pergi meninggalkan si Alia Silatel sama Bu Farah Silatel. Lalu di sana di belakang si Brokokoroni dan Lula lagi ngobrol, lagi bikin es buah untuk istrinya. Lalu si Brokokoroni juga ngomong sama Lula, kita itu harus hati-hati sama si Alia Silatel dan Mama Farah karena Mama Farah sama si Alia Silatel ingin mencari tahu latar belakang kita bertiga, kata si Brokokoroni ke Lula. Lalu Lula juga di sana, kebenaran saya kesini, di sini lagi saya akan menjagain Kak Nana. Lalu di sisi lain terlihat si Alia Silatel ketemuan di kafe sama si Kehed Kelvin. Si Kehed Kelvin juga keke ingin mencari tahu bahwa foto yang dipoto itu apa Nana apa bukan. Lalu di sana juga si Kehed Kelvin nanyain sama si Alia Silatel. Dan di sana juga si Alia Silatel juga menjawab saat itu bukan Nana Pak Kelvin, kata si Alia Silatel. Lalu singkat cerita udah beres dia ngobrol sama si Alia sama si Kelvin, si Alia Silatel pergi ke kantor butiknya Nana. Di sana ada Putri lagi nelepon Nana. Tiba-tiba si Alia Silatel datang dan dia ngomong sama Putri kamu itu akrab bener sama Nana dan kamu itu ada apa dan kamu itu pernah di penjara sama Nana. Apa alasannya kamu itu di penjara sama Nana, kata si Alia Silatel kepada Putri. Lalu di sana Putri sangat geram kepada si Alia Silatel. Lalu dia berdiri dari duduknya dan dia ngomong, kamu itu cuma ngurusin orang lain, kejahatan orang lain. Kamu itu tahu Nana di penjara dan saya di penjara, kenapa kamu nanyain sama saya? Tanyain aja kamu sama kamu kepada Nana, kata Putri kepada si Alia Silatel. Kamu itu memikirkan orang lain, kejahatan orang lain, tapi kejahatan kamu tidak dipikirin Alia, kata Putri kepada si Alia Silatel. Lalu si Alia Silatel juga pergi dari hadapannya Putri. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana sama Dewa yang pulang dari panti udah menengokin Fitri.
Di sana dia mengerjain tugasnya yaitu untuk Pak Kasim. Dan singkat cerita pekerjaan juga beres karena dibantu sama Nana. Lalu di sana juga Dewa menanyakan, kamu itu semenjak nikah itu kerja di mana, Nak? Kata Dewa kepada Nana. Tadinya Nana mau bilang kepada Dewa rahasianya itu pernah di penjara, tapi tiba-tiba ada telepon dari si hilir bulu yaitu Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa juga ngajak pulang sama Nana. Singkat cerita udah sampai ke rumah, di sana Bu Farah geram banget dan memarahin Dewa sama Nana habis-habisan. Dan di sana Dewa sama Bu Farah juga terjadilah cekcok antara orang tua sama anak. Tapi di sana Dewa langsung ngambil HP. Ini kalau nggak percaya mah, saya ini sudah membereskan pekerjaan kantor. Ini berkat siapa? Kata Dewa. Lalu Dewa juga ngomong sama Bu Farah, ini kalau mama mau tahu ini berkat siapa. Dan lalu di sana juga Nana juga suruh berdiri sama Dewa. Ini berkat istri saya, Nana yang membantunya, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu di sana Bu Farah juga mengulang kaget dan dia juga melihat hasilnya itu memang bagus. Tadinya dia itu cuman alasan supaya Dewa menjauhin dan memarahin Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Kelvin keke dia ingin mencari tahu apakah benar apakah enggak Nana pernah di penjara. Lalu dia juga menelepon si Tony anak buahnya. Lalu si Tony juga siap Pak Kelvin, kata si Tony kepada si Kelvin. Nah itulah ulasan sinetron buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini episode 13 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita yang sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.